aplikasi Google. Ini dia, buatan tuh. Enggak. Kita main apa tadi, Pak? Kalender ya? Google Calendar. Kalender, ini dia kalender. Tuh. Kodenya 31 gitu Pak. Angka mundur kayak 31. Kita klik kalender ya. Jangan lama-lama. Kita klik kalender. Oke, itu dia kalender yang saya klik tadi. Bentar ya. Nah, di sini arahnya diarahkan. Tadi sudah berbahasa Indonesia. Saya rubah menjadi bahasa Indonesia di bagian settingnya kalender ini. Di sini. Dalam sini. Ya. Di dalam sini. Ini sudah saya setel di sini, dirubah dari Inggris ke Indonesia. Tadi sudah terlihat setelan. Maka tampilannya seperti ini, ya kan? Karena di kalender saya ini banyak agenda panjang kan, maka saya harus hati-hati membuat agenda baru agar tidak tertumpuk dengan agenda yang salah. Saya lepas dulu agenda pribadi ini semua kosong, tidak ada checklist. Kita akan membuat agenda baru. Ini karena panjang sekali ya Bapak Ibu, di bagian kiri ini. Geser ke bawah, tahan nafas. Nah ini kosong semua, tidak ada yang terchecklist. Saya akan membuat kalender baru dengan pilihan di sini. Kalender lainnya atau other calendar ini ya, other calendar. Ya. Ini ada tanda tambah nih Bapak Ibu. Tambah tulis itu. Ini untuk menambahkan label kalender baru. Tambah di sini ya. Tambah. Nah, di sini ada pilihan berlangganan kalender kah atau buat kalender kah? Subscribe kalender atau create new kalender. Saya akan membuat kalender baru. Maksudnya adalah membuat label untuk kalender saya yang baru. Saya klik di sini buat kalender baru. Klik saja Bapak. Klik. Kita lihat. Nah, betul. Pak boleh nanya Pak? Ya, silakan Bu. Itu kalau punya Bapak kan sudah ada agenda-agenda sebelumnya. Kemudian kalau belum pernah membuat agenda sebelumnya, apa juga sama itu yang tadi untuk membuat kalender, membuat agendanya langkahnya? Sama. Itu cara sama. Oke, terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Feedback dulu ya. Dulu nanti kita akan membuat seperti ini kan, punya Bapak Ibu ada 4 saya tahu gitu ya. Kita akan membuat meniru seperti itu. Kita kalender lainnya tadi tambah buat kalender baru. Kalender kita misalnya nih Bu Tatiana, kelas berapa Bu ngajarin Tatiana? Kepala sekolah apa guru Ibu? Kelas 6 Pak, guru kelas 6. Baik, kalender kelas 6 kita buat. Wow, kalender basic ya, kelas 1. Tapi bingung obat ini. Oke. Kemudian ini bisa menyesuaikan tema. Atau temanya kita bisa atur warnanya. Apa tema bisa saya pilih kan biru ya. Nah, itu biru ya. Ini biru ya, bisa diganti dengan kuning misalnya. Boleh. Gambar di sini, gambar headernya atau kepalanya, mau gambar sekolah kita atau gambar yang tersedia, kita tinggal pilih gambar. Kita tahu biar cantik-cantik ya. Ini yang tersedia di aplikasi Google Form ini. Gambar-gambar juga tersedia. Banyak. Kalau punya foto sendiri bersama mahasiswa atau kopi sekolah, ini mudah. Jadi di laptop. Siapkan duluan gambarnya kopinya itu. Ya nanti keren kayak soal kayak ujian tengah semester buat UAS biasanya tuh pakai kopi sekolah, kopi les. Ya. Ini saya tidak punya gambar ya Bapak Ibu ya. Saya cari gambar-gambar di sini saja ceritanya gitu ya. Biar yang cari ya. Ini kan bukan problem sekolah. Bisa seperti ini ya. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Sesuai selera saja, tidak harus sama. Nah itu kan ada headernya nih, telaknya nih. Latihan survei itu. Bisa diganti lagi kalau cocok. Karena kita mau survei yang pertama itu ya. Yang melihat ganda gitu. Lihat gambarnya.
survei dulu ya, nanti pilihan ganda. Kita cari pesta pernikahan dunia malam, ilustrasi. Misalnya ini sampai sini kita akan menyurvei gambar jaringan planet. Nah, Bapak Ibu, seperti itu nanti tema di sini ya. Kemudian mata untuk apa? Untuk meninjau hasilnya. Kayak apa hasilnya kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya dilihat dari HP orang, dari laptop orang, seperti ini tampilannya. Memang tidak ada isinya ya Bu Ibu ya. Kenapa? Karena kita belum mengisikan. Kita tutup. Ini matanya. Reviewnya ya. Kemudian ada setelan atau setting. Nah, di sini penting sekali. Apapun itu jenis file-file yang berbasis cloud yang kita bagikan secara link, yang terpenting itu adalah cara membagikannya. Kalau salah cara membagikannya, maka orang tidak bisa mengakses. Tidak hanya Google Form, Google Drive juga begitu. Kita klik setelan setting ya. Nah, di umum di sini tercentang batasi untuk penggunaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia SD dan organisasi terpercaya. Ini artinya soal yang kita buat, survei yang kita buat hanya bisa diakses oleh yang punya akun belajar ya. Hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SD. Belajar SD itu. Kalau siswa kita tidak punya, kita tahu email peserta didik kita itu ada yang Gmail biasa, ada yang belajar, jangan dicentang ininya, lepaskan centangnya. Kalau ada peserta didik kita yang menggunakan email ya selain akun belajar, atau kita membagikan ke guru lain itu kan menjawabkan apa email biasa, apa akun belajar, ini juga harus dilepas jangan sampai nanti geger saat membagikan. Pak Taufik, linknya tidak bisa dibuka Pak Taufik, minta akses sama ulum. Nah ya Pak, itu biasanya itu masalahnya. Nah ya Pak, nah karena ini kita membatasi. Setelah dicek ternyata si ibu itu masuk pakai email biasa, akun Gmail biasa, maka saya tidak perlu memberikan batas ini agar semuanya bisa masuk gitu ya. Oke. Ya, sip. Ini tidak ada edit setelah mengirimkan. Kamu edit? Kalau belum edit tetap centang. Saya tidak ingin bisa mengedit lagi, cuma sekali saja. Lihat ya dalam ringkasan dalam jawaban, boleh kalau mau pakai diagram, ditambah diagram. Nah, boleh dicentang. Tapi saya tidak menjelaskan dulu standarnya. Kumpulkan alamat email, perlu? Kalau tidak perlu, tidak usah dicentang. Presentasi, kita klik bagian presentasi. Tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Boleh kalau peserta pakai link menjawabnya siswa. Berikan pesan konfirmasi. Misalnya sudah selesai, terima kasih telah menjawab soal UTS, semoga sukses, rajin belajar ya. Ini setelah selesai dia mengirimkan tugasnya, mengirimkan jawabannya. Terima kasih telah mengisi survei. Anda adalah salah satu orang yang beruntung bisa mengisi survei. Nah, boleh juga. Kemudian di tab ini pesan konfirmasi di tab kuis. Nah, ini kalau mau dijadikan soal pilihan ganda, jadikan ini kuis, Bapak Ibu ya. Jadikan ini kuis. Kalau mau dijadikan soal bentuknya pilihan ganda, jadikan ini kuis. Tapi kalau tidak dijadikan kuis ya tak apa-apa. Kalau mau soal pilihan ganda, ini jadikan kuis. Ingat, ini kalau mau menjadikan soal itu pilihan ganda, jadikan ini kuis. Mode terkunci Chromebook ini tidak dimiliki oleh Gmail biasa. Ini dimiliki oleh akun Google Workspace. Maksudnya adalah ini responden tidak bisa membuka tab lain atau aplikasi lain saat mengerjakan ujian atau kuis. Kalau kita aktifkan ini, centang. Resikonya harus syaratnya ya, harus semua peserta didik menggunakan akun belajar ID kalau mau mengaktifkan ini. Kan ujian jarak jauh dia tidak bisa tetap buka tab lain,
tidak bisa buka YouTube, tak bisa buka WhatsApp kalau sedang lagi ujian di browser Chrome, itu semua terkunci. Syaratnya tadi harus peserta didik pakai akun Belajar ID semua. Jika dia pakai Gmail biasa, maka dia tidak bisa mengakses, kasihan. Ini mode terkunci Chromebook. Ini digunakan sering di kota-kota karena anak-anaknya semua pakai akun Google Workspace. Guru pun kita terapkan di kampung saya nggak bisa karena ada saja guru yang masih menggunakan pakai Gmail biasa, sehingga geger nggak bisa masuk. Ini kalau mau dinyalakan. Kita scroll ke bawah lagi, banyak pengaturan di bawah. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Mau lihat nilai apa tidak? Siswa boleh lihat nilai apa tidak? Siswa tidak perlu lihat nilai, Pak. Nanti aja saya yang koreksi, saya yang umumkan. Oh, boleh lah. Nanti pilih nanti setelah peninjauan manual, setelah kita yang meninjau. Kalau ini tercetak, maka setiap kali kita mengirim soal, siswa akan tahu hasilnya berapa. Terpilih seperti ini ya. Tapi kalau kita sembunyikan nilainya dulu, nanti setelah kita yang menilai meninjau. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Boleh ya. Jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar sama nilai poin. Ini artinya responden yang menjawab soal-soal kita itu melihat pertanyaan yang belum dia jawab. Nah, oke. Jawaban yang benar. Dia bisa melihat jawaban yang benar. Yang ketiga, dia bisa melihat nilai tiap poin. 3 macam ini hak Bapak Ibu mengaturnya. Apakah dia boleh melihat pertanyaan tak terjawab yang dia kerjakan? Ya, boleh. Apakah dia boleh melihat jawaban yang benar setelah dia mengklik? Kalau ujian biasanya saya tidak mencentang itu. Kenapa? Karena nanti akan bocor soal itu. Jawaban yang benar ternyata B, katanya salah jawab ulang gitu ya. Itu ya, jawaban yang benar tidak saya centang. Tidak saya nyalakan. Kenapa? Biarkan kita yang meriksa manual agar tidak menjadi screenshot mereka nanti ke kawan-kawan yang lain. Nomor 1 A yang bujur, nomor 2 C yang bujur. Kalau kita di sini ada jawaban yang benarnya ya. Oke. Responden ya melihat nilai poin. Nah, mungkin nilai poin boleh 20, 10 nilainya bisa dinyalakan diaktifkan. Ya, begitu ya kalau kita aktifkan sebagai kuis ya. Kita mau kuis dulu ya kayaknya ya. Nanti supaya kita bikin kuis dulu. Kuisnya gampang sekali. Kita lihat pengaturannya, pastikan dulu kumpulkan alamat email, saya tidak perlu mengumpulkan. Oke. Presentasi. Tampilkan untuk menyerahkan jawaban. Oke, siap. Terima kasih. Saya ada informasinya. Kuis sudah kita aktifkan sebagai kuis dengan pengaturan seperti ini. Jawaban yang benar, oke. Dan umum sudah pas, tidak ada pembatasan. Dibatasi hanya 1 jawaban. Mau dibatasi apa tidak? 1 jawaban, 1 kali menjawab saja siswa. Takut juga, takut salah ya dia. Tapi kalau ujian dia wajib sekali saja Bapak Ibu. Tidak bisa mengulang lagi ya. Oke. Responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google ya, wajib pakai Gmail aja. Nah, kita simpan. Jangan lupa disimpan, sudah kita atur semuanya. Setelannya dulu diatur ya. Pastikan di kuisnya sudah dicentang jadikan sebagai kuis. Karena kita akan membuat soal bentuknya kayak pilihan ganda dan sebagainya. Dan simpan Bapak Ibu. Nah, pengaturan sudah beres pengaturannya. Sudah beres pengaturannya. Ini kirim membagikan link. Dan ini ada titik 3 nih ya, titik 3 ini biasanya penuh rahasia sebuah fitur aplikasi itu. Kalau ada titik 3 seperti ini, banyak rahasianya. Kita klik titik 3 ini apaan? Nah, itu banyak ternyata. Editor script, boleh pakai script, boleh pakai script itu mau soal. Preferensi, macam-macam cetak, dapatkan link yang sudah terisi, buat salinan bisa disalin soal kita. Bukan banyak ya di titik ini. Nah, Bapak Ibu semua,
kita akan membuat soal saja ya, tidak usah survei karena pertama kita sudah jadikan kuis soal UTS ceritanya ya. Salah satu survei, deskripsi formulirnya apa, sama kayak soal jawab pertanyaan berikut secara dengan memilih A, B, C atau D. Seperti itu biasanya UTS. Pertanyaan pertama, jelasnya nama dulu, tanyakannya nama. Oke, namanya siapa? Jawaban singkat boleh. Tak perlu dikasih kunci jawaban nama ini apa. Lihat nama, udah pola jawaban singkat di sini. Nah, jawaban singkat, nama Udin misalnya di sini. Nama, ini polanya jawaban singkat. Dia bisa di sini, tak perlu dikasih kunci jawaban. Wajib siapa tidak nama? Wajib dong, kalau dia tidak mengisi namanya, maka tidak bisa mengirim soal. Nanti gurunya bingung memeriksa karena nggak punya nama. Ya, wajib. Nah, wajib di sini. Nama. Dulu dong ya. Wajib. Apa lagi? Tambahkan pertanyaan. Tidak ada poin di sini ya. Tambahkan pertanyaan. Di sini tanda tambahkan atau add jawabnya. Tambahkan. Nah, ini pertanyaan kedua. Kelas. Polanya tetap kita mau ambil pilihan ganda saja. Kalau punya suka bikin kotak centang, bikin kotak centang, tak masalah. Tapi kita pakai yang jawaban singkat saja dulu yang jenis-jenis begini. Ini tidak perlu jawaban juga, jawaban singkat, dan ini kelas juga wajib diisi. Terakhir, tambahkan lagi mata pelajaran. Oke, juga jawaban singkat. Biasa mereka menulis. Ya, juga wajib diisi. Nah, juga ini adalah komponen basic utama dalam sebuah survei atau soal untuk identitas mereka. Jarang ini ditiadakan. Apalagi nama ini vital banget. Kalau membuat sebuah soal atau vital sekali nama ini, kita akan tambahkan soal pertama. Tambahkan pertanyaan lagi di sini, Bapak Ibu. Kalau kita tambahkan di sini ya, misalnya di sini ya, maka soal di bawah nama ini akan bertambah. Tapi kalau kita di bawah mata pelajaran ini akan di bawah mata pelajaran bertambah. Sebenarnya begitu ya, Bu Pelajar ya. Meskipun bisa ditukar-tukar. Nah, kalau saya tambahkan di bawah sini, nambahnya ke sini ya, bawah sini ya. Kalau saya tarik dari sini, nambahnya soal UTS-nya maka akan bertambah di atas nama. Nah, di bagian sini tambah pertanyaan di bawah sini. Pertanyaan pertama, ibu kota apa ya? Yang pertanyaan apa nih kira-kira pertanyaan? Saya nggak ahli soalnya. Nama pemateri kita hari ini. Oh, tidak digambar. Jadi anak SD bingung nih. Apa ya? Pertanyaannya ibu kota udah biasa ya. Pertanyaannya presiden berapa ya? Iya, senjata khas. Senjata khas suku Bugis misalnya. Ya, ini yang ahli bikin soal diam-diam ya. Ini bukan nanti kalau salah soalnya nanti di belakang aja urusannya itu ya. Yang penting cara menggunakannya ini aja ya. Senjata khas suku Bugis. Salah satu opsi satu ditambahkan nih. Pilihannya Mandau. Oke, satu Mandau. Kita kasih gambar Mandaunya nih. Kita kasih gambar Mandaunya. Cara menambahkan Mandau. Ini sudah pilihan ganda modelnya kan. Mandau. Ini ada gambar di sini Bapak Ibu. Tambahkan gambar. Ya. Mandau. Cari Google penelusuran image lagi. Ya kan kemarin. Nih. Kalau tidak punya itu apa. Cari di Google penelusuran gambar. Cari Mandau nih. Yang cari yang bagus-bagus ya sesuai dengan jangan keluarkan yang garis itu nanti dengan alamatnya. Yang ini ya, Mandau. Ini sisipkan. Tuh, udah repot lagi Bapak Ibu buat soal yang selama ini bingung ngatur-ngatur nata letaknya di Microsoft Word bikin soal. Ini diaturnya sendiri Bapak Ibu. Biasa dengan soal di Word tuh
bingung ngasih soal bergambar itu nyusun satu-satu setiap elemen yang transparan masangin gambar. Sudah, tambah lagi opsi lainnya tambah lagi topik. Nah, apa? Badik ya, badik. Dia kasih gambar juga, tambahkan gambar ini. Cari juga penulisan gambar, tuliskan badik. Tidaklah repot gambar, kita tidak mengunduh badik yang keren. Ya, badik. Sudah masuk gambarnya di sini. Tambah lagi. Soalnya hidup ya gambarnya ya, dan kita dapat dari gambar. Tulis juga rencong. Rencong pilih, masukkan lagi. Berapa pilihan mau? Tambah lagi, satu lagi terakhir, keris. Ya. Nah, kita masukkan juga penulisan gambar, kita cari keris. Keris, tidak cinggu. Dia adalah soal kita senjata suku Bugis. Kita buang yang lainnya ini cukup segitu ya. Dapat 1, 4, 1, 2, 3, 4 pilihan. Kita tidak perlu menata gambar lagi karena tertata otomatis oleh sistem. Sekarang tugas kedua selanjutnya model soal sudah pas di pilihan ganda. Kalau tidak ingin pilihan ganda cari yang lain. Ini sudah pilihan ganda ya Pak ya. Kemudian atur kunci jawaban dulu. Seperti kunci jawaban. Kunci jawaban guys, kita atur ya nih, kunci jawaban, klik kunci jawaban, dia akan membuka seperti ini. Yang mana kunci jawaban kita? Namun sebelum memberi kunci jawaban kita kasih poin dulu. Bayangkan kalau soal kita itu ada 5, berarti satu soal 20 poin, dia anggap begitu ya, 20 poin, bisa kalau benar ini 20 poin. Kemudian di bawah sini kita cari yang mana kunci jawabannya, mana Pak topik jawabannya? Kita suku Bugis yang mana kunci-nya? Mbak, ini ya. Badik ya. Badik ya, benar lah badik. Badik betul ya. Kita klik ini jawaban ya. Ini jadikan kunci jawaban. Kita klik saja. Badik. Ya, ini kunci jawaban ya. Oke. Dan kalau siswa benar dapat 20 poin ya. Nah, ini kan ini bukan kunci jawaban. Nah, ini kunci jawaban. Tinggal dipilih saja. Bisa Anda kunci jawabannya pilih Anda. Tapi kan saya sudah memilih badik yang benar, hanya badik satu aja. Dan sudah seperti itu kunci jawabannya benar, badik. Selesai. Satu sudah selesai, nomor 1. Sudah 1. Sekarang tambah lagi, bisa tambah lagi. Pertanyaan kedua kita pakai model kotak centang. Tambahkan pertanyaan. Pertanyaan berikut. Unsur cerpen adalah sebagai berikut. Ini polanya kotak centang ya Bu ya. Tadi kan pilihan ganda polanya. Ini polanya pilihan ganda. Ini pada kita akan sebagai berikut. Jawaban lebih dari 1. Jawaban lebih dari 1. Masih keterangan. Nah, kita mau pakai ini, kotak centang keluar kan. Ya, tuh. Opsi 1 tema dan jagoan. Boleh saja kan? Tambahkan lainnya. Judulnya latar dan sudut pandang. Oke. Lagi latar dan sudut pandang, penjahat dan pesan. Unsur cerpen. Lagi ya, tambah lagi tokoh dan tema. Unsur cerpen ya Bu ya. 1, 2, 3, 4. Banyakin aja bikin nggak apa-apa. Ya boleh juga jawabannya. Lagi ya. Latar, pesan dan
kita buang ini beberapa pilihan, ada banyak sekali, mereka silahkan memilih bebas, tapi kita atur dulu kunci jawabannya. Modenya adalah kotak centang. Kunci jawaban kita klik. Nah, tadi kita atur lagi poinnya, berapa poin ini? 20. Oke. Sebagai berikut, dapat lebih dari 1. Kita pilih kunci jawaban dulu. Tema dan jawaban jelas bukan. Latar dan sudut pandang. Oke, kunci 1. Penjelasan bukan. Tokoh dan tema. Oke. Tokoh dan tema. Oke. Pesan dan tokoh. Oke, boleh. Ada 3 macam yang benar. Selesai. Ini dia menggunakan kotak centang. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 itu 2. Nomor 1. Oke. Sampai kelupaan saya. Di bagian bawah sini apakah wajib isi apa tidak? Nomor 1 dan nomor 2 itu terserah Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat preview hasil soal yang kita buat, kita klik di sini, maka seperti ini bentuknya nih. Nah, tuh. Soal UTS tanda bintang ini wajib katanya. Ini tidak wajib diisi. Nah, sudah terasa baik seperti ini. Ini di hadapan siswa kita ya. Maka kita menjawab saja. Bisa jawaban lebih dari 1 soal. Seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian ini anggaplah saya lagi malas gitu ya. Saya memainkan. Kita akan berkolaborasi membuat soal lanjutannya. Jadi kita bertolong kawan-kawan untuk melanjutkan soal nomor 3 dan nomor 4 sampai nomor 5. Kita tes dan seterusnya sebanyak mungkin ya. Tambahkan pertanyaan di sini yang pakai laptop. Di bagian scroll bawah tambahkan pertanyaan. Pokoknya di bagian ujung tambahkan pertanyaan. Tambahkan pertanyaan. Pastinya akan dengan cara saya tinggal mengklik titik 3 ini, saya akan berkolaborasi membuat soal bersama kawan-kawan. Saya titik 3 di sini, tambahkan kolaborator, nih tambahkan kolaborator. Saya bisa mengundang kawan lain mengisi soal. Siapa topik punya soal berbeda? Bagaimana soal SDN saya satu hilir sama dengan SDN punya topik di Kota Baru sana. Nah, kami bekerja sama membuat soal sama topik. Bahkan kolaborator. Bukan email Pak topik di sini ya misalnya. Atau ada yang mau tes? Nah, topik masukkan. Oke, kolaborator lagi. Kalau tes latihan soal yang dapat laptop, masuk kirim emailnya di kolom chat. Kita akan tes berkolaborasi membuat soal. Ayo Pak Rudi. Ayo Pak Rudi. Pak Rijali, mana Pak Rijali? Pak Rijali tes lagi dong, Pak Rijali dong, tes dong. Yo, Pak Rijali, Pak Udin, ayo Pak. Iya, iya Pak. Kirim email di dalam chat Bang, kirim email di chat Bang. Saya akan, siapa yang mau berminat, saya masukkan jadi penulis juga, gitu ya. Tuh, Ibu Norma Yulida, sih ya. Ibu Norma. Hati-hati, Bu Norma. Hati-hati, Bu Norma. Kalau waktu presentasi foto bersama Bapak. Oke, coba di kolom chat kirim email, kita tes kolaborasi dari sana buat soal. Ini Pak Samsudin ya. Baik, saya